Kira-kira ada berapa kata kunci dalam judul ini? Kerangka teori yang harus dijelaskan dulu. Ada berapa ini? 3, Bro. Ada 3, bagus. Ya. Yang pertama, dakwah wasatiyah. Dakwah wasatiyah. Yang kedua, generasi milenial. Generasi milenial. Yang ketiga, pendekatan media sosial. Pendekatan media sosial atau media sosial, ya. Tapi dalam isi yang dijelaskan hanya dakwah wasatiyah. Ya. Generasi milenial tidak ada. Kemudian media sosial tidak ada. Jadi mestinya bab 2 diskursus tentang dakwah wasatiyah. Bab 3 generasi milenial, mengenal generasi milenial. Ya. Bab 3 adalah media sosial. Ya. Diskursus tentang media sosial. Mestinya begitu. Ya. Itu ada di bab. Itu bukan. Karena kamu tidak menjelaskan. Ya. Generasi milenial itu apa? Media sosial itu apa? Enggak kamu jelaskan. Nah, ini enggak tepat. Jadi mestinya bab 2 itu, bab 2 diskursus tentang dakwah wasatiyah. Ya, betul. Bab 3 apa? Tentang generasi milenial. Lebih baik lagi dan Al-Quran. Gitu ya. Jadi nanti menjelaskan generasi milenial itu apa, kemudian istilah-istilah yang digunakan Al-Quran untuk menyebut generasi milenial. Itu ada di bab 4. Mana kata-kata generasi milenial itu apa, mana? Ini term Al-Quran terkait dengan generasi muda ini sebenarnya nama lain dari generasi milenial. Kamu harus jelaskan dulu generasi milenial itu apa. Ya, baik, seperti ini, dakwah wasatiyah itu apa? Kamu jelaskan. Ya. Kemudian juga pendekatan media sosial itu maksudnya apa? Ada kamu jelaskan? Enggak ada. Ya, ya, Prof. Ya. Nah, itu yang saya maksud. Jadi mestinya bab 2 tentang generasi milenial. Ya. Bab 3 tentang pendekatan media sosial. Baru bab 4 apa? Konsep Al-Quran tentang dakwah wasatiyah untuk dalam pendekatan media sosial. Bab 4-nya begitu. Bab 5-nya itu. Jadi ini terpaksa bab 3 ini bisa digabung bab 2. Sehingga bab 2, bab 3 itu nanti khusus generasi milenial. Generasi milenial itu apa sih? Generasi milenial itu istilah yang pertama kali dibuat oleh William Strauss dan Nell Hoff pada tahun 91 bukunya dalam Generation the History of America Future. Jadi generasi yang lahir antara 1980 dan tahun 2000, Bro. Tahun 2000 ya. Nah, di situ dijelaskan. Kemudian siapa saja yang termasuk generasi milenial. Kalau mengacu itu antara tahun berapa? 1980. Iya. 80 sampai 2000, ya. Nah, 80 berarti sekarang generasi milenial itu sudah usia 40 tahun. Ya. Ya. Nah, ya, itu apa tepat dengan ungkapan dalam Al-Qur'an, ya, ini dalam Al-Qur'an pun nanti banyak yang saya nggak setuju ya. Misalnya waladun. Kamu di sini ditulis waladan, waladun. Walad itu usianya berapa? Mestinya itu syabun gitu. Fata. Kalau waladun, gulam, apa termasuk generasi milenial itu? Itu anak-anak,
Padahal ini dibahas sekarang. Kalau dibahas sekarang, menurut teori yang kamu jadikan dasar, usianya antara 20 sampai 40. Yang lahir tahun 2000, sekarang usianya 20. Yang lahir tahun 80, usianya 40. Nah, antara itu. Padahal walad itu usia berapa? Nah, ini nggak cocok. Gulam usia berapa? Nggak cocok. Yang cocok mensyabun atau fata. Nah, itu cocok. Malah disebut Ashabul Kahfi. Dari mana Ashabul Kahfi? Itu generasi milenial. Kalau yang kamu sebut Ashabul Kahfi itu udah ribuan tahun yang lalu. Nggak cocok itu. Yang cocok istilahnya syabun atau fata. Walad nggak cocok. Gulam nggak cocok. Nah, gulamin halim itu gulam apa? Gulam itu masih anak kecil. Apa itu generasi milenial? Ah, tidak. Nah, jadi nanti bab-bab ini harus diubah. Dicatat. Nanti kalau tidak ada, ya sudah, nggak bisa ujian lanjutan. Bab 3 itu mengenal generasi milenial. Nah, jadi di situ kamu jelaskan definisi dulu. Kemudian kapan muncul istilah generasi milenial. Kamu saya kira baru dengar beberapa bulan yang lalu atau tahun yang lalu kata generasi milenial. Karena di Indonesia kata itu dikaitkan dengan milenium. Milenial. Nah, milenium itu tahun yang belakangan ini. Nah, itu ada penjelasannya dulu. Kapan istilah itu muncul? Kalau benar tadi dari buku karya yang kamu sebutkan, berarti kapan munculnya itu? Sebelumnya tidak terdengar itu. Nah, kemudian setelah itu dijelaskan semuanya. Nah, disitulah kamu nanti menjelaskan pula sekalian istilah Al-Quran untuk menyebut generasi milenial itu apa. Nah, jadi di situ sekalian. Nah, demikian pula bab 4 itu terkait dengan apa? Pendekatan media sosial. Apa dimaksud pendekatan media sosial? Kamu nggak jelaskan. Term dakwah wasatiyah. Ini harus letaknya di bab 2 juga itu. Term Al-Quran terkait dakwah wasatiyah atau ya itu terletak dakwah wasatiyah di bab dakwah wasatiyah. Sedangkan bab 3 milenial termasuk term Al-Quran untuk menyebut milenial. Bab 3 pendekatan media sosial. Dalam Quran apa sebutannya? Kalau nggak ada yang terkait, nah itu bisa. Nah, di situ ya. Jadi di situ harus dijelaskan. Kalau tidak dijelaskan, nanti kerepotan. Nah, kemudian baru bab berapa? Bab 5, konsep dakwah wasatiyah bagi generasi milenial, perspektif Al-Quran melalui pendekatan media sosial. Itu bab intinya. Bab inti dari disertasi. Itu yang harus dikaji secara mendalam. Nah, itu. Jadi paham itu ya? Jadi kalau term Al-Quran terkait generasi muda, itu yaitu tadi kemungkinan syabun atau fata. Kalau gulam tidak tepat. Kalau walad juga tidak tepat, bunaya tidak tepat. Ini menunjuk pada satu orang, pada
generasi milenial itu umum. Nah, di situ maksudnya. Nah, ini tolong nanti diluruskan ya. Baik. Halaman 262. Di sini satu penguatan ritual, ya. Ya, Rob. Apa yang dimaksud penguatan ritual? Penguatan dalam beribadah, menjaga hablum minallah dengan baik, Rob. Apa ayat-ayat yang kira-kira berkaitan dengan penguatan ritual? Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafs. Ayyuhan nasu Betul sekali, tapi tidak ditulis ayat itu. Hah? Nggak ada, malah yang ditulis wal asr. Innal insana lafi khusr. Mana ini? Jadi ayat yang kamu sebutkan, Al-Baqarah ayat 21, sangat betul, ayat 20 itu. Ya ayyuhan nasu budu. Betul. Ya, perintah untuk menguatkan ritual. Atau aqimus shalah wa atuz zakah. Itu yang benar itu. Tapi tidak disebut di sini malahan. Jadi ini salah menggunakan ayat. Ada di atasnya, Prof. Ya. Hah? Ada di atasnya, Prof. Di atasnya mana? Yang ritual bagian halaman 262 itu ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Loh, ya bukan dong. Wong ini itu lain bab. Itu babnya kalau mau dipakai harus diletakkan setelah judul penguatan ritual. Itu untuk judul sebelumnya. Itu untuk judul umum itu. Baik. Jadi mestinya itu untuk judul penguatan ritual saja. Kalau penguatan moralnya mana? Penguatan moralnya wa innaka la'ala khuluqin adzim, Prof. Nah, ini untuk Rasul. Mungkin yang lebih tepat laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nah, itu lebih tepat itu. Ya, karena ini untuk lakum, untuk kita semua. Kalau ini wa innaka la'ala khuluqin, ini khusus untuk Rasul. Bukan untuk kamu. Kalau untuk kamu apa? Laqad kana lakum fi Rasulillahi. Nah, ada kata lakumnya itu. Nah, salah penggunaan. Ya. Jadi saya lihat, wah ini nggak tepat ini. Ya. Keseimbangan ibtek dan imtak. Ayatnya mana kira-kira? Tentang Iqra. Bismillahirrahmanirrahim khalaq. Tentang Iqra. Mana? Keseimbangannya di mana? Khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ya, itu ditarik. Mungkin yang tepat lagi surat Ali Imran ayat 191. Itu ada di halaman 273, Prof. 273. Ini pertama itu mestinya yang pertama itu. 273. Bagian bawahnya. Ya. Ini yang lebih tepat itu ya. Dimulai dari alladzina yadhkuruna wa qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Itu imtak. Kemudian ibtaknya wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Nah, itu yang lebih tepat itu. Ya. Jadi tidak berbalik. Baik. Ya. Kemudian ini salah tulis ya nanti apa itu? Halaman 82 ya, balik dulu. Nah, tulisannya halaman 22 bid'ah. Betul. Tapi dalam daftar isi bidah. Bidah itu apa ya?
Yang resmi memang bijak ternyata. Apa? Setelah saya cek di yang ejaan resmi itu bidah ternyata. Lah ini kamu nulis bid'ah, nggak konsisten dong. Ya ini Hah? salah belum dirubah, maaf ya. Lah ya itu nggak konsisten itu salah. Jadi ikuti mana yang tepat karena ini bahasa Indonesia, maka yang tepat adalah yang ada di kamus besar bahasa Indonesia itu yang tepat, yang harus diikuti ya. Baik, Prof. Nah, bid'ah. Nah, kalau ini ejaan bahasa Arab atau transliterasinya. Sehingga kalau digunakan ejaan bahasa Indonesia harus konsisten. Dalam kurung bisa ditambah dengan ejaan yang dari Arabnya itu ya. Baik, halaman 275. Sudah? Ya, Prof. Sudah. Membangun budaya demokrasi Islami. Nah, pertanyaannya, demokrasi Islami itu apa? Demokrasi itu demokrasi yang sesuai dengan ajaran Islam, Prof. Nah, demokrasi itu apa artinya? Demo, kekuasaan, kratos di tangan rakyat, kekuasaan ada berada di tangan rakyat. Ya. Terus demokrasi Islami? Kekuasaan berada di tangan rakyat yang sesuai dengan Islam maksudnya. Ah, seperti apa itu? Kekuasaan di tangan rakyat yang sesuai dengan Islam. Ya, musyawarah tapi tidak bertentangan dengan Al-Quran maupun Sunnah. Kalau memutuskan perkara jangan sampai yang menyelisih Al-Quran Sunnah, misalnya gitu. Kalau ada nggak demokrasi yang tidak sesuai dengan Islam? Yang ajaran-ajarannya banyak, Prof. Misalnya melarang jilbab, itu misalnya. Apa itu demokrasi? Itu melarang. bagian dari ajaran demokrasi di Barat, Prof. Ya. Oh enggak, bukan demokrasi itu. Kamu salah, masuk melarang jilbab demokrasi, ajaran demokrasi. Tidak. Kan kekuasaan di tangan rakyat. Ya, misalnya kalau seandainya rakyat memutuskan dari parlemennya, loh, misalnya, itu hasil musyawarah atau kemufakatan dari mereka. Tetapi kalau demokrasi itu antara lain melarang jilbab, salah. Itu kamu keliru. Itu mungkin hasil dari demokrasi yang dilaksanakan di Barat dengan alasan-alasan berikut. Nah, di situ. Maka kalau kamu, tadi saya juga heran. Apa itu? Ada poligami, larangan ini. Itu termasuk demokrasi di Barat. Bukan itu. Itu salah. Demokrasi di Barat itu adalah kesepakatan yang disetujui 50% plus 1. Disetujui mayoritas. Mayoritas itu minimal 50% plus 1. Itu demokrasi. Tetapi jangan demokrasi di Barat antara lain melarang jilbab. Wah, salah itu. Nggak benar. Nah, ini kamu keliru melihat fenomena yang ada. Fenomena yang ada adalah sebagian negara di Barat melarang jilbab. Apakah itu demokrasi atau itu aturan pemerintah? Aturan pemerintah belum tentu sebagai hasil demokrasi. Nah, ini enggak tepat itu. Keliru kamu menetapkan demokrasi di Barat itu seperti itu. Jadi demokrasi ala Barat itu 50% plus 1. Kalau demokrasi ala Islam bagaimana? 50% per 1 atau tidak?
Bisa jadi. Tetapi kalau ala Islam harus sesuai dengan syariat, sesuai dengan Al-Quran maupun Sunnah gitu. Jadi kalau demokrasinya itu sudah doktrin dari Barat, karena munculnya kalau dalam Islam kata demokrasi itu bahasa Arabnya apa? Diterjemahkan cuma demokratos tuh, Demokratos bukan bahasa Arab. Bukan, banyak demokrati gitu, pakai tok demokrati gitu, nggak dipakai. Demokratiah. Ya. Nah, itu ya. Nah, dari situ kalau inti ajaran demokrasi ada dalam Al-Quran. Al-Musawah, ya. Asyuro. Itu ada dalam Quran. Ya. Jadi ajaran demokrasi. Tentang demokrasinya itu tidak ada. Karena ajaran Barat itu 50% plus 1. Sejak zaman Rasul itu belum dilaksanakan 50% plus 1 itu. Paling yang ada dalam sejarah tentang demokrasi ini ketika pemilihan Khalifah Utsman. Khalifah Utsman. Itu ketika itu Umar memilih 6 orang. Ini calon pengganti saya. Dimusyawarahkan. Kalau ada yang 4 orang memilih 1, maka dia yang jadi. Kalau 3 orang, sama-sama 3 orang, maka ditambah suara anak saya. Nah, ketika itu yang ditunjuk Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abu Musa al-Asy'ari, kemudian Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, dan Abdurrahman bin Auf. 6 orang. Supaya milih siapa di antara 6 orang ini yang mendapat suara terbanyak. Nah, itu satu-satunya demokrasi dalam sejarah Islam itu. Setelah itu yang ada adalah apa? Khilafah atau kerajaan al-mulk. Dipilihnya berdasar keturunan. Dimulai zaman Muawiyah. Muawiyah menunjuk putranya, ya, Yazid bin Muawiyah. Langsung. Jadi tidak ada demokrasi. Satu-satunya demokrasi pada zaman pemilihan Utsman bin Affan. Nah, itu. Nah, jadi sekarang bagaimana persamaan antara Islam dan demokrasi? Apa persamaan Islam dan demokrasi? Musyawarahnya berapa antaranya? Jadi bukan musyawarahnya, tapi persamaan antara ajaran Islam dan ajaran demokrasi atau aspek-aspek dalam demokrasi. Kalau kata-kata demokrasi itu dengan dasar tuntunan Barat itu 50% plus 1. Itu harus begitu. Nah, dalam Islam tidak ada syarat 50% per 1. Nah, sekarang dunia modern, negara Islam pun menggunakan demokrasi 50% plus 1. Bahkan kalau yang penting itu harus 2/3. 60% atau 66% plus 1. Itu aturan Barat atau teori demokrasi dari Barat. Nah, jadi di situ. Sehingga di sini harus dipahami dengan baik bagaimana antara demokrasi, ajaran demokrasi, dan ajaran Islam. Ya. Jadi yang benar itu ajaran Islam dan ajaran atau aspek-aspek dalam demokrasi. Kemudian dalam apa yang dikaji apa itu rumusan masalah? Rumusan masalahnya apa? Nah, ini betul sekali ya. Rumusannya masalah
Itu jawabannya di mana rumusan masalah itu? Bagaimana konsep dakwah satya ini, Prof ya? Betul itu. Ini ada di bab 4, Prof. Salah. Jawabannya itu bukan bab 4. Bab 4 itu mau bab 5, Prof. uraian dan analisa. Ini bab 5, Prof. Jadi bab terakhir gitu ya. Ya. Nah, di bab terakhir itu. Baik, sekian Ketua Sidang. Waktu dikembalikan. Ya. Cukup. Ya. Baik, terima kasih Prof. Hamdani. Selanjutnya silakan yang ketiga Dr. Nur Arfia Febriani, MA. Silakan. Baik, terima kasih Prof. Daris. Yang kami hormati Prof. Ibraya, Prof. Hamdani Anwar, Dr. Hasani, kawan baik saya, dan tentu saja Pak Zuni Nurhim. Sudah banyak sekali catatan dari Prof. Hamdani dan Prof. Ibraya. Saya mau menambahkan beberapa poin, Pak Zuni. Kita mulai dari abstraknya ya, Pak Zuni. Ya. Ya, di abstrak ini kan salah satu kontribusi dalam disertasi ini dalam memberikan makna definitif ya. Soalnya nanti teman-teman tentang karakteristik dalam ortopia yang ada pada paragraf 2 dan seterusnya. Nah, ini nanti tolong disesuaikan dengan yang tadi dikatakan Pak Hamdani di kesimpulan terakhir Pak Yuni. Jadi antara kesimpulan hasil temuan yang ada di dalam bab akhir itu juga disesuaikan dengan isi abstrak karena itu memiliki konten yang sama ya, artinya antara kesimpulan yang ada di dalam bab akhir dengan apa yang ditampilkan di abstrak tentang definisi operasional yang menjadi kontribusi ini harus sama, bahwa dakwah wasatiyah itu adalah yang ada di dalam bab akhir, meskipun yang di abstrak ini juga bisa saja, makanya nanti bagaimana Pak Juni menggabungkan antara yang ada di abstrak dengan ada yang di kesimpulan, karena ini keduanya bisa saling menguatkan, meskipun maknanya sebenarnya sama, tapi tetap ada perbedaan-perbedaannya yang perlu disatukan. Itu yang pertama. Terus di paragraf yang kedua, nanti coba tolong dicek lagi ya, karena ini abstrak kan dibaca orang ya, harus diminimalisir mungkin kesalahan-kesalahan, misalnya seperti kesalahan ketik ya. Konsep dakwah wasatiyah bagi generasi milenial perspektif laporan meliputi penguatan ritual atau ritual. Ritual ya. Nah, itu nanti dicek lagi, banyak ya. Saya tandain ke belakang itu salah-salah ketik ya. Ya. Nah, terus seperti hilang satu kata. Adapun ciri khas masih di paragraf 2, hampir di akhir. Adapun ciri khas dakwah wasatiyah bagi generasi milenial, pendekatan media sosial. Itu ada satu kata yang hilang, yaitu melalui. Ya. Nah, ya kan? Ya. Nah, hal-hal seperti itu kesannya sepele, tapi mengganggu pemahaman ya orang yang membaca ini maksudnya apa. Kalau yang nggak mendalami disertasi ini nih, hilang satu kata maksudnya apa, akan mengganggu. Nah, terus mungkin kontennya juga perlu ditambah di situ karena ini konteksnya untuk milenial. Pak Azuni milenial nggak nih? Lahir tahun berapa? Pra-milenial. 77. Ya? Pra-milenial. Berarti nggak masuk milenial ya? Nggak apa-apa. Pak Hasani sama saya masuk milenial. Saya 81, Pak Hasani 82. Kita beda 1 tahun dalam 1 bulan. Jadi ulang tahunnya bareng nanti. Kalau untuk tadi untuk anak-anak milenial mungkin perlu ditambah poin-poin terkait hal-hal yang fun ya, up to date, interaktif. Jadi karena ini untuk milenial berarti mengikuti gaya milenial, bahwa to the point, kreatif, inovatif itu ya itu untuk semua. Tapi untuk milenial tuh harus ada cara khusus gitu yang harus Pak Zuni tekankan di sini. Itu tadi fun ya, misalnya fun. Kan nggak mungkin anak milenial tuh duduk berjam-jam kayak kita dengerin ceramah. Itu yang kreatif, inovatif, itu nggak mungkin. yang to the point, Prof. Ya. Dokter ya. Ya, itu tadi misalnya tadi itu dengan cara yang fun, ya, dengan cara yang fun. Nah, interaktif ya, interaktif kan harus interaktif. Mereka bukan tipe yang
mendengarkan, harus ada interaktif, sangat kritis ya. Nah, berarti maksud saya gitu. Jadi apa yang Pak Zuni lakukan selama ini sebagai seorang dai itu yang ditumpahkan di dalam disertasi ini selama Pak Zuni pengalaman itu ya. Nah, itu yang harusnya lebih banyak dieksplor. Nah, terus pada paragraf ketiga, ini ada yang menarik buat saya, bahwa misalnya di sini Pak Zuni menguatkan teori Mendafil tentang corak gerakan Islam transnasional di Asia Selatan yang bercorak filantropis dan organisasi dakwah. Nah, ini mungkin yang nggak banyak dibahas orang, bahwa ternyata generasi milenial juga punya perhatian terhadap filantropi ya. Nah, nanti sayangnya saya nggak tahu di mana Pak Zuni menyimpan pembahasan ini di dalam disertasi. Tapi kalau ini lebih dieksplor lebih bagus Pak Zuni. Bahwa sekarang kan banyak sekali generasi milenial kita yang pengusaha ya, dan mereka punya perhatian terhadap kegiatan sosial. Nanti Bapak bisa tambah di situ misalnya tentang teori dakwah fungsional. Kalau Bapak mau itu lihat di karyanya Ullah Saifullah, itu ada teori dakwah fungsional dalam meningkatkan kesejahteraan umat. Nah, jadi di sini Bapak juga akan mengeksplor bagaimana dalam proses dakwah kepada generasi milenial, salah satu kelebihan mereka ketika mendapatkan materi dakwah, mereka juga punya kegiatan yang berisi tentang tanggung jawab sosial. Mereka punya tanggung jawab sosial yang juga mereka buktikan dengan gerakan-gerakan sosial seperti membersihkan lingkungan gitu ya. Kan mereka sering banget kerja bakti itu ya, bersih-bersih lingkungan ya. Terus ya itu tadi kegiatan-kegiatan sosial yang membantu orang-orang yang membutuhkan, misalnya ada yang sakit kemudian dibantu dan seterusnya. Itu sering banget dilihat di layar kaca. Jadi nanti Pak Zuni kan pelaku nih, ceritakan pengalaman selama menjadi seorang dai. Nah, satu lagi masih di paragraf ketiga. Sekali lagi, satu paragraf adalah satu ide utama atau main idea. Nah, di sini paragraf ketiga Pak Zuni masih menyatukan antara yang didukung dengan yang ditolak. Yang ditolak itu dipisah ya, seperti RJ Revolve ini tahun 92, itu dia seharusnya di paragraf yang terpisah. Nah, sedangkan yang Edi Amin yang 2016 ini justru nggak ada hubungannya, karena dia bukan, jadi di dalam abstrak ini bukan membahas orang yang beda kajian, tapi beda pendapat. Kalau beda kajian pasti banyak, nah makanya Edi Amin ini nggak perlu masuk di dalam abstrak, karena dia tidak berbeda pendapat dengan Bapak, cuma berbeda kajian. Ya Pak ya? Nah itu untuk abstrak. Selanjutnya tolong dilihat dari halaman 2. Di halaman 2 Pak Zuni tolong lihat itu di paragraf kedua, ketiga sebenarnya karena yang atasnya sambungan dari halaman 1. Kata di sisi lain, apa yang salah di situ Pak? Kata di sisi lain di situ apa yang salah? Dipisah ya? Ya? Bisa ya? Di situ harusnya ada spasi. Ya, dipisah. Ya, gitu ya. Jadi kalau kata ya lokasi atau tempat, nah itu dia bukan kata ini ya, bukan kata kerja ya. Maka dia harus dipisah. Itu yang teknis. Nah, terus sekarang coba tolong lihat halaman 40. Sampai 41. Di situ Bapak mengutip Al-Quran ya, tapi sekali lagi kurang penulis. Bapak mengutip beberapa tokoh, tapi tidak mengungkap pendapat pribadi bagaimana ayat itu dan kajian tafsir itu relevansinya dengan kajian Bapak. Ya Pak ya, ini banyak sekali ayat yang Bapak kutip tapi nggak ada pendapat Pak. Sedangkan nggak semua mufasir bicara hal yang kita butuhkan dakwah wasatiyah. Betul nggak Pak?
dihubungkan pula dengan generasi milenial. Kayaknya yang harus Bapak jelaskan, nah, bagi generasi milenialnya pada itu konteksnya apa? Bapak mau coba tolong ditafsirin sebelum saya lanjut. Dalam surat At-Taghabun. At-Taghabun. Ayat Ya. 16. Ini kan terkait dengan wasatiyah ya. Ini fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa may yuqasir. Ini terkait ini hubungannya dengan tadi sama yang filantropi tadi, coba. Iya. Kalau hubungannya dengan wasatiyah ini kan fattaqullaha mastata'tum. Jadi bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kesanggupanmu. Jadi tidak boleh melampaui batas, tidak boleh hulu, tidak boleh ekstrim. Itu hubungannya di sana, ya. Nah, kata Nabi, itu harusnya Bapak. Ya, itu seharusnya lebih Pak Juni explore. Belum dieksplor kan sama Pak Juni. Nah, terus tadi hubungannya dengan apa namanya dakwah yang terkait dengan filantropi, ayat ini bisa berhubungan dengan itu karena di sini ada kata wanfiku itu. Wanfiku khairan li anfusikum itu. Jadi kita memberikan apa sesuatu yang baik gitu. Bahwa kan mohon maaf banyak sekali orang yang memberi tetapi yang tidak disukai gitu. Bukan memberi yang disukai. Nah, berarti kan di sini ayat ini mengajarkan kalau kita mau melakukan sesuatu, katakanlah kegiatan-kegiatan filantropi, memberikan sesuatu kepada orang lain, di sini ayat ini mengajarkan kita memberikan sesuatu yang justru kita sukai, bukan yang tidak kita sukai dan tidak dibutuhkan oleh orang yang kita berikan. Nah, kayak gitu ya Pak ya. Nah, nanti konteksnya dengan milenial sekarang itu gimana? Mengajarkan teman-teman anak-anak generasi milenial kita untuk memberikan sesuatu yang baik, yang terbaik, yang kita miliki untuk orang yang membutuhkan. Ya, kira-kira nanti dieksplor kayak gitulah Pak Juni ya. Terus coba tolong lihat lagi di halaman 147. Di sini Pak Juni menulis tentang macam-macam ukhuwah dalam Al-Qur'an ya. Ada 4 ukhuwah. Masih ada yang luput nggak Pak Juni? Ini Bapak menulis ukhuwah di sini versi siapa nih Pak? Versi Profesor Dr. Presiap dalam membimbing Al-Quran. Ini ada 4 ya. Ada lagi nggak yang masih luput menurut Bapak? Ada ukhuwah fil ubudiyah atau ukhuwah makhlukiyah ya. Ada ukhuwah fil insaniyah atau ukhuwah insaniyah. Ada ukhuwah watoniyah sama ukhuwah fidin atau ukhuwah islamiyah. Ada lagi nggak ukhuwahnya yang kurang menurut Bapak? Satu yang paling dekat adalah ukhuwah dzurriyyah. Ukhuwah dzurriyyah, persaudaraan dalam ini ya, saudara kandung. Masuk insaniyah, Bro? Dzurriyyah, insaniyah, basyariyah. Iya, kalau insaniyah kan kemanusiaan, kalau dzurriyyah kan dalam tali saudara, sedarah. Kita kan sedarah mungkin bisa saja, tapi Pak Zudi kan bukan saudara kandung saya. Itu bedanya di situ maksudnya. Jadi ada di situ ya, ada tanda ukhuwah dzurriyyah. Ada banyak paper tentang itu Pak. Nanti bisa ditambah. Oke, selanjutnya coba tolong lihat lagi di halaman 258. 258 sama 257. Nah, di situ Pak Zuni bikin tabel ya, ayat terkait transformasi sosial. Tapi di situ nggak dijelasin paragraf terakhir di halaman 258. Nah, ini tentu berbeda dengan sebagian kaum muslim yang memilah-milah Al-Quran per juz untuk memudahkan pembelajaran baik tahfiz maupun taklim titik langsung tabel. Nah, ini gimana memahaminya, Pak? Nah, jadi harus ada redaksi atau kalimat, katakanlah 1-2 paragraf pengantar untuk menjelaskan. Misalnya penjelasan di dalam akhir bab itu kan sebagai closing statement, bukan ditulis closing statementnya ya, sebagaimana yang tadi Pak Husnawati, bukan closing statement ditulis, tetapi di situ bukan closing statement ditulis kata closing statement, tapi maksudnya di situ Bapak harus memberikan penjelasan penutup terkait pembahasan itu. Artinya dari keseluruhan pembahasan pada bab ini dapat dipahami atau dapat disimpulkan bahwa bla bla bla, dan kemudian bisa dirumuskan dalam bentuk tabel di bawah berikut ini. Nah, jadi tabel ini adalah bagian dari
kesimpulan terkait pembahasan ayat-ayat terkait tadi dakwah wasatiyah. Jadi harus ada prolognya ya, Pak Zuni ya. Jangan langsung tahu-tahu ada table, ini table apa? Nggak ada gambarnya, nggak ada penjelasannya. Jadi kalau Bapak bikin table, itu seharusnya ada nomornya. Jadi misalnya ini table keberapa? Ini table tentang apa? Gitu ya Pak Zuni, ini kan 2 halaman nih. Sebenarnya Bapak bisa bikin satu ini Pak. Fontnya aja dikecilin. Dan nggak landscape ya. Kekecilan tuh. Ya, nanti dikecilin aja dan dibikin panjang ke bawah itu cukup kok Pak. Oke, selanjutnya tadi sebagaimana yang diberikan masukan sama Prof. Hamdani di halaman 277 dan 278, di sini saya juga bikin catatan. Mungkin yang Bapak maksud di sini persamaan, ini kan Bapak tulis persamaan antara Islam dan demokrasi. Tadi udah dijelasin sama Pak Hamdani, ini beda ya. Mungkin yang dimaksud adalah demokrasi dalam Islam. Jadi pada poin 1 adalah Bapak menjelaskan tentang demokrasi dalam Islam, yang nomor 2 demokrasi dalam pandangan Barat gitu. Jadi bukan persamaan antara Islam dan demokrasi ya, jelas berbeda lah. Apalagi perbedaan antara Islam dan demokrasi. Nah, maksudnya kan terus di dalamnya Bapak menjelaskan Barat. Itu saya ambilkan dari disertasi Diyaudin Rais itu tentang persamaan Islam demokrasi, persamaan perbedaan Islam dan demokrasi. Ya, nggak selalu kita ngutip orang-orang itu benar kan? Nah, itu juga bagian dari hasil disertasi juga maksudnya gitu. Ada ya, saya kutipkan. Tapi kalau orang itu salah nggak usah diikutin kan? Kita mengetik orang yang menurut kita pendapatnya bisa kita pakai. Ya, kalau misalnya pendapatnya salah ya jangan diikuti. Nah artinya Bapak kalau mengutip pendapat orang itu juga harus Bapak kritisi. Misalnya ya di sini persamaan antara Islam dan demokrasi ya. Apa dari maknanya aja udah berbeda gitu. Ya jangan-jangan dia nggak paham makna itu tadi sebagaimana yang dikatakan oleh Pak Hamdani. Karena jangan menelan bulat-bulat ya Pak ya. Kita harus mengkritisi, itulah gunanya analisis kritis. Ketika kita mengutip pendapat orang lain. Nah, makanya nanti ini istilahnya harus Bapak perbaiki. Apalagi ini salah. Dan Bapak harus berani mengkritik itu. Ataupun kalau tidak mau dikritik ya Bapak perbaiki saja istilahnya karena nggak pas. Berarti tambahin ajaran kali ya? Ajaran Islam dan demokrasi. Ya kalau saran saya itu kalau saya lihat isinya, itu kan tentang demokrasi dalam Islam sama demokrasi versi Barat gitu. Sebenarnya itu. Ya. Ya, terus di halaman 279. Lagi-lagi ayat Al-Qur'annya tidak ditafsirkan. Makanya saya bilang cek semua ayat yang dikutip, kalau tidak ditafsirkan dihapus saja. Ini kalau nanti ujian promosi terus Bapak diuji coba tafsirkan, Bapak nggak bisa nafsirin nanti jadi malu Pak. Ya, pokoknya kalau Bapak mau menetapkan ayat ini tetap ada dalam disertasi, Bapak wajib tafsirkan, kemudian elaborasi, komparasi dengan pendapat para saintis modern, dan tambah analisis Bapak supaya ada legitimasinya. Oke, selanjutnya di bagian penutup, ini ada kata yang menggelitik ini Pak, di paragraf pertama. Dakwah wasatiyah bla 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 juga menghindari sikap penggampangan. Nah, sikap penggampangan. Apa yang enak Pak selain penggampangan? Meremehkan. Ya, sikap meremehkan itu lebih enak daripada penggampangan. Atau cari istilah lain yang ini kan menurut Bapak kan orang yang gampang-gampangin urusan kan. Gampang gitu kan. Ya, yang menganggap enteng gitu ya. Nah, menganggap enteng, menganggap ringan. Menganggap remeh, sesuatu yang itu nanti bahasanya diperbaiki sama Bapak, jangan penggampangan ya. Nah yang terakhir di daftar pustaka kalau cara mengutip cara menulis rujukan jika rujukan itu terulang seperti misalnya di sini Bapak Abdul Baki ya. Nah, yang satu Lulu wal Marjan, yang satu Al-Mu'jam Al-Mufahras. Itu bukan dengan titik ya Pak, tapi dengan strip yang bawah itu Pak. Strip bawah 8 ketuk. Kalau ini kan titik ya. Strip bawah 8 ketuk. Oh iya. 8 ya? Ya, 8 ketuk. Ya, terus misalnya Al-Alusi nih di halaman 319. Ini kan yang dapat tulis di sini bukan Al-Alusinya, Al-Baghdadinya ya. Itu pun Al-Baghdadi nggak pakai al.
Nah, seharusnya al-Baghdadi alnya tetap ada, jangan dihapus alnya ya Pak ya. Dan Katanya harus al-Alusi kondisinya kalau nggak pakai semua ini nggak pakai semua di sininya yang bagian ini. ya harusnya tetap pakai meskipun ada al, tapi dia tetap di B karena bukan alnya yang jadi A, tapi B-nya al-Baghdadinya jadi B. Nah, selain itu, di sini bukan al-Baghdadinya yang harus ditaruh, tapi al-Alusinya. Al-Baghdadi itu kan nama tempat ya, gelar lakop karena tempat, berarti bukan lakop karena tempatnya, tapi nama beliaunya, al-Alusinya, bukan al-Baghdadinya. Karena apa resikonya? Ke bawah, beberapa orang yang nama ujungnya al-Baghdadi sama semua jadi. Ya kan, Ali bin Muhammad bin Ibrahim al-Baghdadi, Bapak tulis al-Baghdadi lagi. Yang bawah lagi Abdurrahman Baghdadi lagi. Ya karena itu tempatnya. Nah, jadi bukan nama tempat, nama tempat ya Pak, nama akhirnya beliau. Nanti Bapak cek lagi ya Pak ya. Ya. Oke. Terima kasih Prof. Darwis. Ya, terima kasih Dr. Nur Arifia Febriani. Selanjutnya dipersilahkan